Oke nih, Kak Rizal, sudah siap, Kak? Boleh disapa-sapa dulu, Kak, nih sebelum dimulai sama teman-teman yang sudah join. Ya, halo semuanya, udah join. Maaf ya, agak kendala sedikit. Oke. Di screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke. Bagus. Oke. Ini langsung. Boleh, Kak, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing nih. Kita akan sharing bareng saya. Ya, kenalin dulu, saya Riza dari bagian kreator. Oke, jadi di sini saya akan membawakan temanya nih, tema sharing kita sore hari ini tentang sosial media dan strategi branding. Dengan topik pembahasannya tips strategi branding dan pengembangannya. Yang kedua, langkah optimasi sosial media untuk mencapai kesuksesan penjualan. Jadi sengaja kita membuat webinar ini karena kan pasti rekan-rekan semua menggunakan sosial media untuk penjualan ya, untuk branding, untuk mempromosikan apa yang kita jual. Jadi makanya kita sharing di sini agar kita makin kedepannya dari segi pemasaran di sosial medianya makin meningkat lagi. Oke, kita langsung aja. Ini bagaimana perkembangan media sosial saat ini. Nah, media sosial kan terus berkembang pesat di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, yang saat ini populer dengan inovasi fitur, konten video, dan kolaborasi. Jadi kita harus paham tentang apa sih yang kita pakai tuh platformnya, misalnya Instagram atau TikTok. Nah, kita harus tahu perkembangan dari Instagram atau TikTok ini. Jangan sampai kita cuma sebatas tahunya Instagram hanya untuk ngepost video, ngepost foto. Begitupun juga dengan TikTok. Tapi semakin maju, semakin berkembangnya zaman juga kan media-media sosial makin berkembang ya. Jadi dari Instagram yang tadinya cuma foto aja jadi bisa video, jadi ada lagu-lagunya, jadi banyak tren-tren fitur-fitur dan lain-lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dari segi konten kita. Jadi untuk perkembangan bisnis kita juga makin berkembang. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih perkembangan apa aja yang ada di TikTok atau di Instagram atau di platform lainnya yang kita pakai untuk pemasaran kita. Oke, kalau di sini rata-rata pasti pakai TikTok sama Instagram sih ya. Mungkin ada yang pakai Facebook. Kalau untuk sosial media lain sih saya rasa paling besar TikTok sama Instagram ini, makanya kita bahas dua ini aja. Oke. Nah, kita langsung lanjut. Oke, apa tren yang saat ini banyak disukai pengguna media sosial? Nah, kita harus tahu nih tren apa. Karena kan kita menggunakan media sosial untuk memasarkan. Kalau kita tidak tahu tren, kita tidak mengikuti tren, maka otomatis postingan-postingan kita, konten-konten kita nggak akan direkomendasikan karena kita tidak mengikuti tren yang ada. Karena kan sosial media sekarang ya, mau TikTok ataupun Instagram itu tuh mengikuti tren. Jadi apa nih yang lagi tren, apa yang lagi naik, konsep apa, sound apa yang lagi naik, nah itu biasanya yang sering ditampilkan. Jadi makanya kita harus tahu trennya biar konten kita itu, konten yang dipilih harus menarik, menyesuaikan konsep yang disukai oleh target pasar. Nah, jadi kita juga sebelum mengikuti tren, karena tren itu kan banyak banget, mau dari bidang apa, bidang otomotif, bidang pakaian, bidang apa aja itu kan pasti punya tren-trennya, dan nggak semua tren bisa kita ikuti gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu nih target pasar kita siapa. Misalnya kayak kita jual beli anak, target pasar kita kan lebih ke orang tua usia-usia yang 25 sampai 35 tahun, ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga yang pebisnis. Nah, rata-rata umurnya di range berapa sampai berapa. Nah, kita harus tahu nih. Jangan sampai kita dengan target audiensnya range-nya 25 sampai 35 tahun kita bikin konsepnya yang anak muda yang umur 17-20 tahun. Nah, itu nggak akan masuk trennya.
Jadi selain kita harus update terus tentang tren, nah kita juga harus tahu nih tren apa yang bisa kita pakai, tren apa yang kita tidak bisa pakai, karena kan nggak semuanya bisa kita pakai dong. Nah, terus menggunakan sound atau hashtag. Nah, ini juga penting banget nih. Sound atau hashtag. Kalau untuk pemilihan sound sekarang kalau kita lihat di TikTok atau di Instagram tuh biasanya di bawah deskripsi atau di bawah tombol share gitu ada kotak gambar album lagu. Nah, itu tuh kalian bisa lihat di situ, kalian pencet bagian albumnya, nah itu bakal muncul tuh. Jadi seberapa banyak sih orang-orang tuh make sound itu. Kalau misalnya yang menggunakan sedikit, berarti soundnya kurang viral. Nah, cuma kita harus lihat dulu, misalnya yang make sound itu 60.000 video, 60.000 reels. Nah, itu udah pasti bisa kita pakai untuk dukur-dukur kalau nanti orang nge-search lagu itu, nah video kita muncul di situ. Jadi dari segi lagu juga berpengaruh. Nah, kalau untuk hashtag jangan untuk algoritma yang sekarang ya, kalau untuk hashtag jangan pakai yang banyak banget. Jangan sampai 10-20 bang. Kalau zaman dulu ya algoritma Instagram dia bisa semakin banyak hashtag biasanya semakin direkomendasikan. Tapi kalau untuk sekarang cukup 3-5 aja untuk hashtag. Tapi 3-5 hashtag itu harus yang benar-benar menggambarkan usaha kita gitu loh, menggambarkan konten kita. Jangan sampai kita bikin kontennya misalnya baju anak, hashtagnya kemana-mana gitu. Jadi harus benar-benar, misal kayak kita nih jualan baju anak, berarti kan hashtag yang paling besarnya itu hashtag baju anak. Nanti dari hashtag baju anak ke bawahnya kita kembangin, misalnya hashtag baju anak perempuan, hashtag baju anak laki-laki, atau misalnya lagi yang dibahas baju anaknya dress, berarti hashtag dress anak, hashtag dress anak perempuan, seperti itu. Jadi yang benar-benar ngegambarin aja gitu. Misalnya kita ikut tren, nggak masalah, dari 3 itu kita bagi. Jadi hashtag pertama trennya, misalnya hashtag tren apa. Nah, di bawahnya tetap masukin hashtag baju anak, karena kita kan jualan baju anak, seperti itu. Jadi jangan pakai hashtag yang apa ya, kalau sekarang tuh biasanya pakai hashtagnya hashtag FYP, hashtag FYP Reels FYP. Nah, itu udah kurang, walaupun emang yang menggunakan hashtag itu banyak. Tapi karena kita kan mencarinya dari keyword, dari pencarian orang, kita kan harus mengibaratkan kalau kita upload konten itu sebagai viewers, sebagai penonton. Nah, rata-rata kalau kita nyari, misalnya kita mau belanja baju anak, pasti kan kita searchnya baju anak. Jadi biar kalau orang cari di TikTok atau cari di Instagram baju anak, nah video kita tuh yang direkomendasikan, video kita muncul karena terbantu dari hashtag, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pengembangan media sosial sebagai kemitraan bisa mengembangkan media sosial dengan cara, ini ada 5 cara, ada optimalkan profil, konten berkualitas, hashtag strategis, engagement aktif, analisis kerja. Oke, kita mulai dari optimalkan profil. Jadi optimalkan profil itu kita mulai dari profil kita, dari profil di sosial media, baik itu foto profil, bio, terus dan tampilan dari reelsnya, dari thumbnailnya reels. Jadi begitu orang mengunjungi akun kita, orang tuh udah tahu, oh ini akun kita dengan ciri khasnya menggunakan tone warna ini, terus di bagian bio-nya juga mengarahkan ke misalnya ada link pembelian, atau mendeskripsikan kita nih jualan apa sih, itu dengan branding kita punya. Ini kita bikin brand, misalnya namanya Lamonte kan, brand kita Lamonte. Nah, di bagian bio itu kita deskripsikan secara singkat aja, misalnya atau pusat grosir anak terbesar Indonesia. Nah, terus di bawahnya ditambahin lagi untuk pembelian, teman bisa pengiriman ke luar negeri. Bio kita tuh udah bisa tahu loh, itu aktif, ditambahin link juga untuk direct web, seperti itu. Terus untuk warna juga, untuk warna tone, misalnya kita gunakan ciri khas akun kita warnanya biru atau ungu gitu ya. Kalau misalnya biru ungu, semuanya biru ungu, baik dari bagian ini bagian profil picture, terus di sorotan. Kalau di Instagram kan ada sorotan ya. Nah, jadi gambar thumbnail sorotannya itu juga bisa yang temanya ungu biru juga. Terus di bagian thumbnail videonya juga bisa ya ungu biru juga. Jadi harus senada gitu biar orang tuh tahu kalau
oh ciri khasnya akun kita tuh seperti ini, ciri khas akun itu warnanya seperti ini, itu. Jadi karena itu lumayan mendukung ya kalau kita ngomongin konten kita tampil di beranda orang, kan beranda orang berarti orang itu belum mengunjungi akun kita, mereka nonton video kita di beranda. Tapi kalau udah ada ciri khas dari kitanya, tanpa orang ngelihat di bagian bawah nama akun kita, orang udah tahu, oh ini videonya akun ini, oh ini videonya akun ini, gitu. Terus lanjut, konten berkualitas. Nah, kalau untuk konten berkualitas ini banyak banget sih segmennya. Jadi kita mulai dari kualitas video. Nah, dari tema dulu. Maaf. Oke, jadi kita mulai dari tema. Terus bikin nih tema apa yang kira-kiranya pas. Balik lagi ke target audiensnya. Kalau target audiens kita misalnya range umurnya dari 25 sampai 35 tahun, kita cari nih apa nih yang konten-konten yang cocok untuk ibu-ibu misal gitu ya, di range umur segitu. Kita apa nih yang cocok untuk orang-orang tua yang atau orang yang ingin membuka bisnis, pembawaannya kayak gimana, temanya kayak gimana nih yang pas. Nah itu kita harus riset dulu, kita harus tahu dulu, jangan langsung yang penting bikin konten, jangan. Jadi kita harus meriset dulu gimana cara penyampaiannya, temanya apa yang pas dengan si audiensnya ini. Lalu ke bagian kualitas video. Jadi kualitas video juga penting, karena ya kalau videonya buram siapa yang nyaman gitu nonton video buram siapa yang nyaman gitu kan. Jadi kita harus pastikan kualitas video kita jernih, bagus, minimal tidak buram atau tidak fokusnya tidak kabur-kabur. Nah itu untuk kenyamanan penonton. Ya mungkin sih kalau untuk kejernihan kualitas video balik lagi ke device yang kita pakai, entah HP atau kamera. Cuman kalau kita ngomongin soal device itu kan lebih ke investasi. Ya, misal kita beli HP, ya kita ambil mediumnya aja ya, misalnya dengan HP yang 5 sampai 7 jutaan gitu. Itu kan walaupun kesannya emang di awalnya 5 sampai 7 juta, ya lumayan gitu kan modalnya untuk mulai usaha. Lagi masih baru membangun branding juga kan di sosial medianya. Tapi itu kan investasi jangka panjang. HP itu kan nggak cuma setahun 2 tahun, bisa pakai sampai 3 tahun 4 tahun ya, tergantung pakaian balik lagi sih. Nah itu kan termasuk investasi juga dengan kita beli HP yang kualitas kameranya lumayan, hasil videonya bisa jernih. Nah itu kan membantu juga. Terus misalnya kalau di indoor kurang bagus kualitasnya, ya kita harus bikin videonya berarti di outdoor yang cahayanya lebih baik. Jadi kita harus usahakan kalau membuat konten itu jangan sampai videonya buram, terus videonya gelap, atau videonya terlalu keterangan juga kan nggak bagus juga. Sama pengambilan gambarnya juga ya pokoknya senyaman mungkin. Karena kalau kita mau upload konten kita harus memposisikan kita sebagai viewer gitu, kita sebagai penonton, ya apakah kita nyaman nih nonton kontennya. Kalau misalnya kurang nyaman, ya pasti orang lain juga nggak bakal nyaman kan nonton videonya. Jadi video kita kemungkinan begitu muncul ya kemungkinan di scrollnya besar banget. Terus untuk kualitas konten yang kedua dari segi audio. Nah jadi untuk audio itu penting banget. Misalnya kita kan bikin video review nih, ya minimal kita harus punya mic eksternal. Untuk apa? Untuk kualitas videonya, untuk kualitas audionya. Kalau audionya kita ngomong tapi suara-suara dari luar masuk semua berisik, orang jadi nggak fokus dengan apa yang kita ngomongin. Kalau mungkin pakai device apa gitu kan untuk kualitas audionya, nah, itu penting banget sih. Lagi ke investasi, kalau device itu lebih ke investasi sih. Memang di awal kesannya kayak harga mic yang ada mode silent mouse-nya itu udah lumayan, tinggal nanti kan di aplikasi nggak terlalu berisik suara orang atau suara motor atau suara angin juga kan. Kalau pakai rekam HP biasa suara angin tuh kayak gitu. Nah itu lumayan mengganggu banget sih kalau sebagai viewer ya, sebagai viewer nonton pastinya mengganggu banget. Jadi kualitas audio juga itu penting banget. Biar apa? Biar yang kalau kita menyampaikan, jadi kita mau review atau mau ngajak orang join atau mau apa gitu videonya, yang informasinya kita ucapkan. Kalau audionya
gresek-gresek atau audionya tiba-tiba ada suara motor lewat atau ada suara orang, suara anak nangis gitu misalnya, kan itu pastinya nggak nyaman banget gitu untuk ditonton juga. Nah ini orang ngomong tapi berisik banget sekitarnya, jadi ya video kita kemungkinan di scrollnya ya lebih besar lagi, jadi apakah nggak tentang video kita dan apa yang kita ingin sampaikan nggak tersampai, tujuan kita juga jadinya nggak sampai juga, jadi kita nggak dapetin penonton juga kan. Nah terus untuk kualitas segi editing juga itu penting. Jadi editing jangan terlalu yang apa, kalau di TikTok tuh kan lagi ramenya jedak jeduk ya, jedak jeduk gitu. Nah itu kalau dengan target audiens kita di range umur 25 sampai 30 tahunan yang ternyata mungkin ibu-ibu rumah tangga atau ya orang-orang yang udah agak berumur, kan itu kurang masuk ya jedak jeduk gitu. Nah itu jangan mungkin bisa dialihkan ke cara yang lain. Jadi kita harus tahu segi editingnya mana nih yang nyaman seperti apa untuk target audiens kita yang usianya dari rentang segini sampai segini umurnya. Nah itu yang cocok tuh seperti apa kualitas editingnya, apa yang harus pelan tapi jelas atau yang agak-agak ngebeat juga bisa, mungkin itu kita harus riset lagi, terus analis lagi. Jangan sampai kita bikin menurut kita keren ya kan, yang nonton video kita bukan kita, jadi kan kita cari orang di luar sana, terus yang biar kalau video kita lewat di beranda mereka mendapat awareness, tertarik melihat video kita gitu kan. Ya, terus ke hashtag strategisnya. Strategis sama kayak tadi sih yang saya jelasin di sebelumnya. Untuk hashtag TikTok sama Instagram jangan banyak-banyak. Jadi yang masih pakai hashtag ke 10 sampai 20, nah itu jangan, stop, karena udah ganti algoritmanya. Jadi pakai aja 3 sampai 5 hashtag aja. Nah itu udah cukup 3 sampai 5 hashtag. Tapi hashtagnya balik lagi ke yang cocok, ke yang masuk banget ke konten kita. Misalnya konten kita review produk, ya udah kita pakai hashtagnya review produk, terus yang ngedeskripsiin produknya juga, sambil dicari juga hashtag strategisnya. Yang cocok tuh apa, misalnya kita review dress anak, ya tadi hashtagnya kita masukin tuh hashtag dress anak kayak gitu. Jangan pakai hashtag yang keluar dari konten kita, karena itu nanti nggak nyambung ke penonton juga. Misalkan direkomendasiin oleh TikTok dan Instagram, ya nggak nyambung juga gitu kan. Target kita jualan baju anak, yang nonton misalnya anak-anak grup motor gitu, ya kan tuh nggak nyambung juga, sama aja kita nggak dapetin viewer juga. Kita dapetin viewer tapi kita nggak dapetin target kita gitu. Nah terus engagement yang aktif, nah engagement ini juga penting banget, makanya dari segi kualitas konten, terus dari hashtag, dari sound, semuanya berpengaruh untuk mencari engagement ini. Kalau dari ya tadi kan, kalau misalnya videonya burem, terus misalnya suaranya gresek-gresek, nggak halus, gimana orang mau nonton konten kita gitu, gimana mau dapetin engagementnya? Karena orang nonton kita paling 1 detik, 2 detik, mungkin 3 detik, 5 detik pertama udah scroll, 5 detik pertama udah scroll, jadi kita dapetin engagementnya. Jadi tapi kalau konten kita udah bagus banget nih, dari segi video, dari segi audio, dari editingnya udah nyaman banget, target pasar udah mana, pasti engagement bakal masuk. Nah sesuai nih tujuan kita apa, dan tercapai tujuannya, target kita siapa, tercapai targetnya gitu. Terus analisis kerja. Nah kalau untuk konten kita harus penting banget sih analisis, karena kan kita bikin konten itu kan nggak mungkin review semua, atau misalnya dari branding cuma kan nggak, kadang kita branding, karena kita review. Nah itu kita harus analisis dari beberapa tema, dari beberapa jenis konten yang kita udah buat. Nah itu harus analis lumayan tinggi nih, agar kita tahu target audiens itu lebih suka video apa. Misal video review sama misal view-nya 5.000 ke atas, 10.000, atau ya udah FYP gitu yang tiap hari pastinya nambah terus. Nah itu kita bisa, ya udah berarti harus video review ini harus kita lebih kuatkan dibanding video branding. Karena video branding misalnya kurang nih, video branding mungkin cuma 1.000 atau 2.000 sementara video review dapat 10.000 ke atas, bukan sampai ratusan ribu mungkin. Nah itu yang harus kita ya tahu. Jadi kita analisis kinerja juga, kinerja kontennya, terus pembuatan konten kita gimana yang cocok sama target marketingnya. Itu
seperti itu. Jadi jangan bikin konten nah yaudah yang penting cari upload. Nah, itu kalau kayak gitu kita nggak tahu kan kita audiens kita mana, apa yang mereka suka. Nah itu kita tahu kalau kita analisis, termasuk dari jam upload juga kita analisis jam upload. Misalnya kita coba-coba nih pagi misalnya upload jam 9 sampai jam 10, di rentang jam 9 sampai jam 10 coba upload mungkin selama seminggu tuh kita konsisten tuh di jam 9 sampai jam 10 atau 2 minggu kita konsisten. Kita lihat nih apakah ada kenaikan, misalnya nggak ada kenaikan viewer atau kenaikan komen. Nah coba kita uji lagi misalnya kita lebih pagiin jam 8 sampai jam 9 gitu kan, jam-jam ibu-ibu udah selesai kantoran sekolah kan, selesai masak segala macam, mungkin jam-jam ibu lagi megang HP gitu kan, atau orang bisnis sudah selesai buka toko jadi lagi pada megang HP. Nah kita upload di jam situ konsisten lagi sampai 2 minggu atau sampai sebulan mungkin gitu, biar dapetin datanya tuh pas. Misalnya di jam segitu udah fix nih, beberapa kali ngupload di jam 8 sampai jam 9 viewernya nambah, yang komen nambah, interaksi nambah, engagement nambah. Nah itu berarti kita patenin, oh ternyata viewer kita nih, target kita itu ramenya di jam segitu. Nah itu dipatenin, jangan sampai nanti udah ini nih berapa minggu berapa bulan udah konsisten, coba nggak konsisten uploadnya jam 10, uploadnya setengah 10, nah itu bisa turun lagi. Nah terus untuk siang, misalnya untuk jam siang, oh jam 12 sampai jam 1 mungkin karena begini. Nah kita konsisten lagi upload terus setiap hari jam 12 sampai jam 1 di kisaran itu. Misalnya kurang ya kita ubah lagi, misalnya dari jam 1 atau jam 2 atau jam 11 sampai jam 12 gitu. Pokoknya kita analis terus kenapa ya kok konten kita jalannya nggak FYP, atau oh ini konten kok bisa sih FYP gitu kan, kenapa. Nah kita harus tahu, oh karena dari jam uploadnya mungkin dapat, atau dari soundnya dapat, atau dari temanya dapat, jadi bisa direkomendasiin oleh TikTok dan Instagramnya, jadi makanya video kita bisa FYP. Nah itu kita harus analis, makanya ini dari analisis kerja. Oke kita lanjut. Ini quotes tentang sesuatu yang baru dan kesempatan untuk sangat percaya diri lebih besar. Untuk ini punya quotes aja nih buat dari kita yang tadi, tantangan memulai sesuatu yang baru dan kesempatan untuk membagikan semangat dan percaya diri yang lebih besar. Jadi ya kita membuat konten kan pasti ada challenge yang belum terbiasa mungkin membuat konten seperti ini. Namanya kan kita ngikutin tren ya, karena kalau ngikutin tren bisa jadi itu hal baru juga kan buat kita kan. Misal kita tren yang sebelum-sebelumnya itu yang viral kayak pinjam 100 atau yang taruh di Indosiar tuh yang jual apa keliling. Nah itu kan harus syutingnya di outdoor, mungkin dari kalian semua ada yang nggak pernah syuting di outdoor nih, syuting di kantor terus atau syuting di studio terus gitu kan. Itu kan menjadi sebuah tantangan. Jadi untuk konsisten dalam berkonten, kalau kita nyari engagement lewat konten ya mau nggak mau harus berani untuk mencoba tantangan terus. Misalnya kayak lagi ramai misalnya waktu itu tren Q&A yang nanyain orang. Kalau nanyain orang ya udah pasti harus ke outdoor kan. Kalau kitanya belum pede, misalnya nggak pede nih, malu bikin konten Q&A misalnya di mall, fit trennya itu ya itu kan jadi tantangan ya, apa kita mau udahlah nggak usah lah, malu nggak yaudah deh berani deh ke luar kita bikin tantangan. Itu juga kesempatan untuk memberikan semangat dari konten keren apa mau bikin gimana pun pastinya enak banget. Saya lagi jalan-jalan keluar pengen bikin konten nih, ada nih misalnya masuk nih kita lagi bawa produknya, misalnya kita punya produk kita lagi bawa nih, lagi jalan kemana kita bawa produk terus ada mungkin spotnya bagus atau apa, nah itu kan bisa kita jadiin peluang bikin konten kan. Balik lagi ke kualitas kontennya. Misalnya lagi ke tempat jalan-jalan, anak kita pakai produk baju anak yang kita jual,
tempatnya bagus, ya udah bikin aja konten review di situ kan, itu bisa jadi kesempatan juga kayak gitu. Jadi nggak harus syuting tuh di dalam, syuting di studio di depan kita. Oke. Dan next, bagaimana membuat konten promosi yang baik. Membuat konten promosi yang baik itu banyak aspeknya sih. Salah satunya yang tadi di atas ya, yang dari segi kualitas, dari segi itu juga penting banget. Nah, ini yang pertama, memahami tujuan. Jadi tentukan tujuan promosi Anda dengan jelas. Jadi kalian harus tahu nih kenapa konten ini kita promosiin. Mungkin kalau ininya di Instagram pakai fitur promote ya, untuk promosi. Kenapa nih, jangan sampai konten yang biasa aja kita promosiin gitu. Jadi kalau bisa tuh konten promosi kan ada ini ya, ada budgetnya ya, ada uang yang keluar menggunakan fitur-fitur promosi kan. Karena itu kan yang kita cari dari fitur promosi itu agar kita direkomendasiin dong sama Instagram sama TikTok, biar video kita tuh makin meluas kan. Jadi kita nggak perlu yang analis gimana, bikin konten yang gimana gitu kan. Karena dengan pakai fitur promosi udah pasti bakal disebarin. Nah, jangan sampai konten-konten yang kita sebarin konten-konten yang biasa aja, konten-konten yang mungkin nggak dapat apa-apa gitu kan. Jangan sampai kita pakai fitur promosi, ngepromosiin kontennya konten yang biasa aja gitu, konten daily. Nah, jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa. Misalnya kita lagi cari penjualan, oke, kita bikin konten penjualan, tapi jangan sampai kontennya cuma review biasa aja. Review kita iklanin biar berharap produk itu bisa langsung bisa rame penjualan. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, misalnya tujuan kita mau jualan ya, berarti kita bikin konsepnya. Mungkin kalau untuk promosi ya, promosi itu biasanya kalau kita mau ada event, kita mau ada event nih, kita bikin kontennya, kita promosiin, orang tahu kalau di kita tuh ada promosi, lagi ada lagi ada event, lagi ada potongan harga atau apa, kita promosiin agar menarik awareness dari orang-orang tuh yang mungkin yang tadinya nggak lagi nyari baju anak karena ngeliat iklan dari promosi kita kan tentang ini ada baju anak kan lagi diskon sekian persen di marketplace ini, menarik awareness, akhirnya coba cek deh marketplace-nya. Nah, ujung-ujungnya ngeliat produk kita kan, produknya bagus-bagus, harganya juga lagi potongan nih dari jadi lebih murah, akhirnya beli kan. Itu kita cari kan tujuan dari berjualan ya, pastinya ini kan orang beli produk kita kan, karena kan kita bikin konten apapun, mau kita promosinya atau enggak, yang kita cari adalah penjualan, gimana produk kita bisa terjual gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih promosi kita tuh ke arah mana. Atau misalnya mau nyari promosinya, mau nyari ini reseller ya, kita mau cari reseller nih ya, berarti kita bikin kontennya yang ajakan untuk join, kita kasih tahu benefitnya secara singkat aja sih. Kalau di konten itu kan, walaupun di Instagram tuh reels bisa 3 menit, terus di TikTok juga udah ada fitur yang sampai 10 menit kalau nggak salah ya. Itu udah fitur durasi panjang kan udah bisa juga. Cuman kalau untuk konten sih, bagian untuk promosi lebih baik yang kisaran 1 menit ke bawah, 40 detik 50 detik aja. Jadi kita jelasin kita mau bikin konten, akan bergabung nih, terus kita pengen promosi kontennya. Nah, kita bikin videonya secara singkat, di depannya harus ada hook pastinya ya, hook di 3 detik pertama itu biar orang nggak nge-skip, biar orang nge-scroll konten kita. Nah, di belakang kita jelasin, tapi jelasnya singkat aja, karena belum tentu ini kan maksudnya pakai fitur promosi ya, jadi belum tentu target audiensnya sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Kemudian orang-orang yang lagi cari hiburan aja di TikTok, yang lagi pengen cari baju anak kan bisa, atau nggak lagi pengen jadi reseller kan bisa aja kan, atau biasanya kita ada yang seperti itu. Nah, ini di depan kita harus pakai hook 3 detik per kita, terus di seterusnya itu kita masuk ke konten dagingnya, isinya bisa untung, bisa ini. Nah, benefitnya juga yang paling yang ini loh, jangan yang biasa-biasa aja, jangan yang biasa-biasa. Jadi kayak langsung bilang aja ya, pasti untung cuan banyak, nah kayak gitu. Jadi orang-orang yang wah ini kalau kita join ke sini itu bisa ngasilin uang, nggak bisa ini. Nah, itu kan menarik keinginan orang untuk bergabung. Nah, yang kedua, kenali audiens Anda. Nah, kenali audiens sudah jelas banget ya. Kalau audiens itu bisa kalian lihat di insight.
Kalau di Instagram ada insight. Nah itu kalian bisa lihat tentang audiensnya, tentang umur audiensnya. Dari tentang umurnya kan kita tahu, oh nih umur segini kita mungkin misalnya dari 25 sampai 35 tahun. Nah, itu kan ibu rumah tangga atau bisnis, orang-orang yang pastinya lagi cari-cari usaha, ibu-ibu yang lagi pengen bantu suami kerja misalnya kan, biar bisa usaha di rumah aja nih, bantu suami nyari penghasilan lebih. Nah itu ya kita harus tahu nih audiens kita siapa, bukan lagi dengan tema kontennya kita buat untuk target audiens di umur segini, di kategori ini seperti apa gitu, buat konten yang relevan. Nah ini konten yang relevan, makanya kan tadi mungkin juga kenali audiens. Dari kita kenali audiens, kita bisa bikin konten yang relevan. Misalnya kita mau ngangkat temanya, bisa targetnya ibu rumah tangga. Nah itu kayak tadi saya bilang temanya misalnya ibu-ibu rumah tangga yang lagi pengen cari uang tambahan, bisa bantu keluarga, untuk bantu perekonomian keluarga. Nah itu kita bisa bikin konten yang tentang itu. Jadi misalnya di kontennya itu menggambarkan seorang ibu rumah tangga gitu kan. Misalnya kalian jadi ibu rumah tangga yang ekonominya mungkin menengah ke bawah, pengen cari pemasukan lebih untuk bantu suami, biar untuk misalnya biar ya pokoknya biar dapat cuan lebih lah gitu ya, walaupun dari rumah aja, nggak perlu kerja, nggak perlu keluar rumah, jadi bisa ngurus anak tapi sambil dapat uang juga, sambil punya duit juga. Nah, itu kita bikin konten seperti itu. Nah, sampai target audiens kita udah tahu nih ibu-ibu, terus kita jualan bajunya dengan template anak muda gitu kan, jangan sampai seperti itu karena nanti nggak masuk kontennya. Kita targetnya ibu-ibu tapi kita bikin gaya anak muda yang gaul gitu kan, itu nggak masuk. Jadi intinya kalau kita bikin konten jangan bagus menurut kita, tapi kita harus posisiin dulu nih kita sebagai viewer, kita sebagai penonton. Apakah kalau misalnya nih kita posisikan diri kita jadi ibu-ibu nih, terus nonton konten yang kita bikin, nyaman nggak, cocok nggak? Nah gitu. Jadi harus dianalisis lagi. Gunakan media yang tepat, pilih platform dan media yang sesuai dengan audiens Anda. Nah itu dia. Kalau untuk platform sih Instagram dan TikTok hampir semua kalangan ya pakai sih kalau untuk Instagram dan TikTok, apalagi bisnis. Cuman kalau di Instagram kayaknya jarang sih, lebih banyak masih untuk di range 25 sampai 35 tahun mungkin ada, tapi nggak sebanyak anak muda atau influencer gitu. Kalau untuk orang umum banget sih biasanya lebih banyak di TikTok sama di Facebook, apalagi yang udah 5 ke atas mungkin biasanya kan main Facebook tuh biasanya, kalau ibu bapak gitu kan, dibanding main Instagram lebih seringnya buka TikTok atau buka Facebook. Nah jadi kita harus tahu nih, setelah kita bikin kontennya, kita tentuin temanya di kontennya, temanya ini harus tahu nih, wah target audiensnya lebih ke bapak gitu misalnya, atau lebih ke ibu. Nah, kita harus tahu nih bapak sama ibu biasanya ya platformnya apa nih paling banyak, misalnya Facebook dan Instagram atau Facebook dan TikTok dan Instagram. Nah, kita upload ke situ, jangan sampai misalnya ibu-ibu atau bapak ramenya Facebook, kita uploadnya ke Instagram aja, TikTok enggak, Facebook enggak. Kalau kita uploadnya ke Facebook aja, Instagram, TikToknya enggak. Jadi kalau untuk platform sih lebih baik kita gunakan semuanya sih ya. Nah, 3 terbesar itu sih, Instagram, Facebook sama TikTok. Lagi kan sekarang Instagram sama Facebook udah apa sih untuk analisnya, untuk segala macamnya sih. Untuk Instagram dan Facebook dapat kan, ibaratnya makin kita buka cabang di banyak tempat, makin kita cuma pakai Instagram doang gitu. Lebih sempit dibanding kita pakai semuanya, nanti masih relevan. Jadi kalau misalnya di TikTok kurang, siapa tahu di IG-nya naik, atau misalnya di IG kurang, siapa tahu di TikTok-nya naik. Jadi balik ke analisis. Setelah sudah di riset lebih ramai di mana, kita analisis. Nah, jadi kan kita tahu nih, oh
di TikTok lebih maksimal nih penontonnya, impactnya lebih maksimal, kita pertahanin tuh TikToknya, jangan sampai kendor. Kalau misalnya di Instagram kurang, kita cari tahu dulu kenapa kurangnya. Udah tahuan, ternyata di Instagram, kita lihat di insight misalnya penontonnya lebih ke anak muda, jadi dapatnya itu mungkin evaluasi buat kita, atau memang Instagram kurang cocok untuk bisnis kita gitu. Terus lagi ke konsistensi branding. Pastikan konsistensi branding dalam semua materi promosi Anda. Konsistensi branding itu jangan sampai kita keluar dari brand kita. Yang tadi saya bilang kan, maksudnya jangan sampai kita jualan baju anak tapi gayanya anak muda. Jangan sampai kita masuknya ke tren-tren, ngikutin tren, maksain ngikutin tren nggak sesuai sama training kita gitu kan. Yang penting ngincer FYP lah, penting ikut tren lah, penting ada produk masuk, kita nggak peduli lah mau template trennya gimana, yang penting kita ikut itu. Nah, kita harus tahu konsistensi branding gitu, biar kita nggak keluar dari brand kita gitu. Jadi orang tahu tuh, kalau akun ini tuh dia brand ini gitu. Emang ada sih suka tergiur ya kalau lagi buka sosial media melihat brand-brand lain, promosinya keren, kontennya keren. Tapi kalau kita nggak bisa terapin itu, kita beda secara branding, kita beda ya, kita nggak bisa. Mungkin kalau masih bisa di ATM ya, masih tiru modifikasi ya bisa kita pakai, tapi kalau enggak, atau misalnya jauh banget dengan branding kita ya, kita nggak, jangan paksain untuk ambil untuk sekedar cari FYP atau naikin viewers, karena nanti orang itu bakal bingung, ini akun ini tapi bahasnya begini ya, akun ini bahasnya ini. Atau misalnya jualan baju anak tapi kita lebih fokus kontennya cara mengurus anak, itu kan nggak nyambung gitu. Kita jualan baju anak tapi edukasi untuk kecil kan itu nggak nyambung, maupun kesannya si berhubungan dengan anak kecil. Tapi kan kita harus tahu nih branding kita apa gitu ya, sampai keluar dari branding kita gitu. Jadi kita harus punya gaya sendiri, gaya branding kita gimana sampai keluar dari situ. Terus panggilan aksi nih, CTA call to action, karena panggilan aksi yang jelas untuk mendorong tindakan. Jadi di video jangan sampai itu bikin video kita ngomong di belakangnya habis nggak ada apa-apanya, jadi ngomong habis. Nah itu jangan, jadi kita harus tambahin di belakangnya, atau mungkin di konten daging atau di closingnya itu bisa kita selipin aja. Misalnya, ini baju anak ini bagus loh, kamu beli di mana? Belinya di Lamonte, kayak gitu. Itu call to action. Tadi di bagian akhir tentunya kayak jadi buat kalian semua yang ingin beli baju anak dengan kualitas baik dan harga terjangkau, atau ingin join jadi reseller dapat diskon banyak, join ke Lamonte kan, kayak gitu kan juga bisa. Itu kan call to action. Kalau misalnya untuk info lebih lanjut, follow akun kita atau klik link yang ada di bio. Nah seperti itu, kata-kata seperti itu yang mendorong orang tuh untuk action, untuk aksi. Jadi jangan sampai video kita orang tonton video kita tuh cuman jualan. Jangan kayak gitu. Itu biasanya banyak kesalahan seperti itu. Jadi di video ngomong branding terus kan, ngomong jelasin itu, di belakangnya habis, udah selesai. Kita orang nggak disuruh klik apa, orang nggak disuruh follow, orang nggak disuruh klik link di bio, orang nggak disuruh misalnya ke website, atau orang nggak disuruh cek di marketplace atau segala macem. Nah kayak gitu. Nah kan kita habis ngasih tahu nih, kita pengen orang tuh gerak kan, kita habis jelasin nih, misalnya David join reseller ya, kan harapan kita pasti ada orang yang join ke kita. Nah kalau kita join ya bisa, jadi kita selesai nonton videonya ya tarik. Kalau orang misalnya ini cara joinnya dari kepo kan, orang-orang sekarang mungkin kalau benefit apaan sih, akhirnya ngeklik link, akhirnya baca-baca website kita atau cek marketplace kita, ngeliat akhirnya beli, akhirnya gabung. Nah itu kan yang kita cari kan seperti itu. Terus analis dan pelajari. Nah ini sih analisis tadi udah saya jelasin ya. Untuk analisis untuk kinerja kampanye dan pelajari dari data tersebut. Jadi kita harus pelajari, ambil data seminggu, ambil data sebulan, kita cari tahu nih dari jam tayang, dari tema, dari
Kita lihat dulu mana nih video-video kayak gimana yang banyak di like, video yang mana yang banyak orang interaksi. Itu penting banget. Jadi jangan konten asal konten, yang penting upload. Kalau kayak gitu aja gimana kita bisa tahunya strategi yang pas untuk bisa FYP ya. Nah ini contoh ide konten promosi, diskon atau penawaran khusus. Nah diskon, kalau ngomongin diskon nggak selalu potongan harga sih, maksudnya nggak selalu potongan harga yang langsung 50% gitu kan, enggak juga. Kita bisa kali misalkan ada 50%, misalnya diskon 50% sampai sekian, sampai misalnya cuma 5.000, atau dengan belanja 200.000 atau belanja 300.000 gue dapetin diskon atau penawaran khusus. Nah kayak gitu. Orang sekarang kalau kita bilang ya, kita kasih gratisan contoh kayak aksesoris atau apa yang nilainya cuma 3.000 atau 5.000, lebih tertarik dibanding kita gym aja, maksudnya nggak ada promosinya gitu. Kita bisa dengan promosi itu kan bisa kita up dulu harganya, atau ya kita berkorban inilah, kita rugi dikit lah dari untung kan, untuk ngasih mereka gift atau ngasih diskon potongan harga kayak gitu kan, ya nggak ada masalah. Kalau untung kecil tapi nilainya banyak, lumayan juga daripada untungnya lumayan tapi belinya dikit. Jadi diskon atau penawaran khusus itu harus sering banget sih kita, ya walaupun kalau bikin diskon tetap harus ada hitung-hitungannya, jangan sampai kita diskon rugi. Nah, itu kan jadi kerugian buat kita juga. Jadi kita harus hitung dulu diskonnya masih masuk apa enggak nih untuk kita, terus harus tahu juga cara-cara strategi khususnya. Tahu nggak, kita biasanya kalau strategi diskon di mall-mall tuh harganya dinaikin dulu, nanti baru ditulis diskon 20% jadi sekian. Kita kan harga sekiannya, misalnya harga bajunya 100.000, 200.000 gitu kan, diskon akhir bulan misalnya atau cuci gudang 50% jadi 100.000. Nah orang dibanding kita jual 100.000 sama tulisan diskon 50% 100.000, lebih tertarik ya diskon 50% 100.000 kan. Bener kita nulis baju ini 100.000, nah 100.000 mahal, lebih amat aja 100.000. Itu udah diskon 50%, 200 dicoret jadi 100. Itu kemungkinan orang tertarik bagi diskon gila-gilaan gitu kan misalnya. Ya akhirnya orang beli flash sale juga sama, sering ikut flash sale juga, event di marketplace misalnya, rekan-rekan semua ada yang bukan aku online, entah di Shopee atau Tokopedia, harus event kayak gitu, sering ikut sih, sering ikut, sering didaftarin, minimal gratis ongkir aja. Kalau toko itu ada gratis ongkir tuh di marketplace di ini lagi, ini ada juga nih pengiriman gratis ke ini. Nah ini juga sama ini ya, jadi flash sale, potongan harga, gratis ongkir, oke, sesuatu yang memangkas harga gitu. Jadi kalau orang misalnya beli produk kita tuh dapat potongan-potongan, ya itu pasti orang lebih tertarik dibanding ya udah nggak ada potongan apa nggak gratis ongkir. Orang aduh cari toko lain dulu deh. Nah gitu. Tapi kalau orang lihat wah ini toko dapat voucher potongan harga, dapat ini lagi harga spesial gitu, atau gratis ongkir juga, orang pada ngeliat wah ini toko keren juga nih, potongannya banyak, udah otomatis udahlah cari produk sini aja daripada cari toko lain kan, belum tentu ada vouchernya. Itu bundle, terus ada bundle atau paket promo. Nah kalau udah bikin event gitu jangan lupa kita kontenin, karena kan kalau apa ya, kita bikin flash sale, gratis ongkir itu kan adanya di marketplace. Sekarang kita nyari pembeli baru, kita cari orang-orang baru untuk datang ke marketplace kita. Nah itu kita kontenin. Jadi nah balik ke timeline juga, itu juga konten plan juga. Nah misalnya nih kayak promo 12 nanti nih, kita dari tanggal 10 lalu kita ngasih info untuk orang-orang tuh aware gitu, kita ikut campaign, kita ikut promosi flash sale, cek terus kayak gitu. Sama kayak bundle atau paket promo, intinya kalau kita bikin potongan harga atau apa, nah itu bisa jadi ide konten. Dan kayak misalnya payday 12 atau 12 itu pun di TikTok dan Instagram termasuk, kalau saya nyebutnya keyword gratis ya, karena kita nggak perlu riset keyword, orang pasti bakal cari event 12
orang bakal nyari tuh, lihat kontennya, nonton kontennya mana yang cocok. Misalnya kayak toko baju anak 12 orang bisa nyari kayak gitu kan. Karena itu termasuk keyword gratis, jadi kita nggak perlu research keyword, nggak perlu tren, karena itu udah tren yang bakalan pasti rame. 12 itu hampir semua toko pasti ikut, semua toko bikin konten, semua toko pastinya ikut campaign-nya itu pada bikin segala macam kan. Nah jadi gimana kalau udah bikin sebenarnya udah bikin promosinya, kita masukin ke dalam konten, kita bikin info jadi orang aware sama toko kita. Kalau di tanggal segini misalnya di marketplace Shopee bakal ada promo ini, spesial bundle, spesial paket promo, gratis ongkir, segala macam kita jelasin di kontennya. Orang bakal nungguin tuh, tungguin tanggal 12 nanti langsung cek ke marketplace kita. Terus konten ulasan dan testimoni. Ini juga penting nih untuk kita, konten ini juga termasuk keyword ini kan, maksudnya ide konten yang nggak perlu kita pikir susah-susah kita cari referensi atau segala macam, karena ya udah kita dapat apa namanya testimoni, kita dapat ini kabar-kabar buat diri orang-orang yang udah beli gitu kan. Misalnya wah bajunya udah sampai nih, aman, sesuai gambar review gitu kan, atau wah bajunya bagus gitu, itu bisa kita jadiin konten biar orang makin percaya sama brand kita, makin percaya sama produk yang kita jual. Pengumuman produk baru, nah pengumuman produk baru ini juga penting, sama kayak pengumuman event. Jadi begitu kita punya produk baru, misalnya ada setelan anak baru, kita pasti kan upload dong di marketplace atau di tempat kita jualan, pasti kan upload kan. Kita bikin juga di kontennya biar orang tahu kalau ini kalau toko kita tuh ada produk baru yang keren. Misalnya ini setelan anak terbaru, setelannya kekinian, trendy, yang warnanya banyak, warnanya begini. Orang sih bakal aware, toko ini ada yang baru, ini ada barunya. Kalau kita tujuannya bikin konten untuk nyari reseller atau apa kan, makin banyak produk kita, makin banyak jenis produk kita, orang-orang juga lebih gampang juga kan untuk menjualnya. Ini bajunya trendy, ini bajunya selalu menggunakan yang up to date, jadi kan penjualan juga gampang, untuk reseller ngejual lagi juga gampang gitu. Jadi kita infoin di dalam konten, kita bikin kontennya untuk menginfo ke viewers kita. Upaya amal atau sosial, nah ini juga boleh banget nih, dan konten upaya amal atau sosial. Karena kan kita kan mungkin kalau yang sekarang lagi ramai kan soal Palestina Israel, itu kan kita bisa tuh misalnya open donasi, dengan beli baju ini sekian persen dari keuntungan akan kita donasikan. Nah itu kan bisa banget bikin konten kayak gitu kan, kita nginfoin lagi di konten. Kalau di toko kita tuh ya, misalnya kalian beli paket ini misalnya 50% dari keuntungan akan kita sumbangkan. Jadi atau misalnya ada bencana alam atau tragedi apa kan, kita ikut berdonasi, ikut kegiatan sosial yang uang untuk disumbangkan itu berasal dari misalnya tadi sekian keuntungan kita yang kita donasikan itu. Jadi itu bisa banget dari awareness orang. Terus ide kontennya lomba atau giveaway. Nah kalau lomba atau giveaway ini sih udah pasti sih, harus sih, karena sekarang kalau kita kasih lomba nih, misalnya lomba apa, tebak-tebakan nama produk, atau lomba banyak-banyakan komen misalnya kan. Sekarang nih lagi rame tuh, misalnya komen yang tidak di like satupun akan menang produk ini kayak gitu. Komen sebanyak-banyaknya teman kita bikin kuis, terus orang suruh ngetek teman mana yang paling banyak ngetek bisa menang. Nah kayak gitu tuh dapat hadiah banget, interaksinya pasti banyak sih. Kalau misalnya spesial ulang tahun toko misalnya tuh, tanpa ada embel-embel harus beli sekian gitu kan. Kalau misalnya cuma main tebak-tebakan berhadiah ini, main itu misalnya kayak bikin kuis yang berhasil menang, terus ngetek teman segala macam, syarat-syaratnya bisa memenangkan produk atau memenangkan uang sekian. Nah itu udah pastinya kolom komen udah pastinya rame sih kalau kayak gitu. Program loyalitas,
tutorial produk atau demo. Nah, tutorial produk itu misalnya kayak review ya, lebih ke video review sih kalau tutorial produk atau demo. Kalau tutorial produk atau demo itu sama kayak video review kita. Misalnya kayak video kita baju setelan anak, misalnya ada gespernya atau ada apanya yang mungkin kalau kita kirimnya terpisah, nah terus kemungkinan kayaknya orang kalau nggak kita ajarin nggak bakal tahu nih cara masangnya. Nah itu bisa kita jadi konten dari tutorial cara memasang ikat pinggang atau memasang aksesoris apa di bajunya, kayak gitu tuh bisa jadi bahan konten juga. Terus juga review udah pasti sih, kalau review produk sih udah pastinya harus. Terus tapi kalau review produk jangan sekedar baju cantik, dress cantik, yang kayak gitu. Jadi kita harus tahu produk knowledge-nya. Kita harus tahu nih produk kita tuh kelebihannya apa sih. Misalnya terbuat dari bahan katun. Nah, bahan katun tuh apa kelebihannya dari bahan katun? Karena kalau ngomongin bahan, kita sebut bahan katun, kadang beda katun. Barang ini ada 3 barang sama-sama katun, kadang tiga-tiganya beda, nggak sama semua kan. Nggak kayak misalnya beli roti gitu kan, bahannya terigu ya sama aja gitu. Kalau baju kan bahan katun aja banyak banget, katun ini katun itu kan. Kita harus tahu nih kita bahan baju yang kita jual ini misalnya katun itu kelebihannya untuk apa, misalnya cepat gerak keringat ya atau apa. Nah kita harus kasih tahu kelebihannya, balik ke produk knowledge. Kita harus tahu nih, misalnya bahannya sweater, kita harus tahu nih, bahan sweater itu hangat kalau dipakai di cuaca dingin. Dan nanti bisa kita kembangin juga kan jadi ide, misalnya baju anak untuk di musim hujan, sekarang kan lagi musim hujan nih, mungkin kalau lagi pengen jalan-jalan keluar, kalau misalnya jalan-jalan mobil gitu kan AC dingin, nah, itu bisa kita masukin ini rekomendasi baju anak untuk jalan-jalan di musim dingin. Bahannya sweater, pakai setelan ini karena rasanya berbahan sweater itu hangat, jadi gitu. Nah, itu penting banget. Terus hari spesial atau event tertentu kayak tadi misalnya nanti 12/12, nah itu kita harus bikin kontennya. Dan bikin kontennya bukan di tanggal 12-nya, jadi bikin kontennya harus dari 2 hari, H-2 atau H-3 kita udah infoin untuk menarik awareness orang. Jadi kalau kita infoinnya tanggal 12-nya, belum lagi kalau upload siang atau sore ya udah kelewat. Ibu-ibu kan kadang-kadang kalau udah denger promo segala macam dari pagi juga udah mantengin HP belanja kan. Jadi kalau bisa kita dari H-2 kita kasih tahu nih ke viewer kita, terus pakai fitur promosi juga untuk biar lebih luas lagi jangkauannya, bisa narik awareness orang, biar orang nanti begitu tanggal 12, tanggal 12 nih toko kita lagi ada event ini gratis ongkir atau segala macam. Jadi orang bisa langsung mengunjungi toko kita. Nah, balik lagi narik penjualan juga. Teman gratis juga dari penggunaan konten pengguna. Penggunaan pengguna itu maksudnya itu tadi, kalau kita bikin konten kita coba dulu nih, kita tonton dulu sendiri atau kita ajak rekan-rekan yang lain. Gimana coba kalau nonton video kita nih tertariknya sih sampai habis gitu. Apa dari awal bosenin nggak sih, apa dari awal nggak menarik sih, atau dari awal kurang mah resiko di skip orang atau di scroll orang gede. Nah kita tonton dulu kan, kita masukkan dulu, misalnya ada di video nih kontennya dapat, bukunya dapat, isinya dapat, terus durasinya juga pas, nggak terlalu lama dan segala materinya juga pas. Nah itu baru upload tuh. Kita lanjut. Nah ini rumus promosi, ada rumus AISAS itu search ya, share di perhatian, minat, pencarian, tindakan, berbagi. Jadi ada perhatian orang, makanya kita harus bikin konten. Tadi kan bilang minat perhatian, jadi aku bikin konten review, bikin konten ajakan reseller, wah mendapatkan perhatian. Pasti kan kalau udah mendapat perhatian, orang bakal interest, bakal minat, minimal banget minat untuk mengunjungi akun kita, minimal banget ya. Makanya kan pentingnya tadi call to action. Kita harus mengajak orang, misalnya orang udah minat nih, udah terajak gitu kan sama konten kita, orang bakal nge-search, bakal mencari tahu apa
oh ini akun apa sih, oh ini akun mau jual ini, oh ini akun jual baju anak, oh dia bukan reseller juga, oh dia bisa jadi mitra juga, segala macam. Nah begitu orang udah nge-search, ada interest, bakal terjadi namanya action, bakal jadi tindakan. Oh menarik nih, wah ternyata join ini benefitnya banyak, nah bakal action, akhirnya gabung, cara klik link yang di bio itu kan diarahin di situ. Oh udah klik, lihat lagi syarat-syaratnya, mungkin tanya lagi syarat-syaratnya, syarat lengkapnya gimana, syarat ketentuannya kan. Ini adalah action gitu, udah join, misalnya orangnya udah join, udah jadi reseller dan merasakan benefit yang kita bilang, orang bakal nge-share ke teman-temannya. Jadi yang tadinya orang usahanya untuk dia sendiri, dia merasakan wah ternyata enak nih, misalnya 6 bulan pertama jualan udah dapat untung gede, dia bakal nge-share ke teman-temannya lagi. Tahu udah ada saudara-saudaranya yang lagi cari usaha juga, dan dia udah ngerasain kan benefit dari kita, dia bakal nge-share. Itulah makanya program rumus promosi AISAS-nya. Jadi dari pertama banget kita harus dapetin attention orang dari konten kita. Gimana caranya konten kita itu harus mendapatkan perhatian dari orang harus tertarik dengan kita. Ketika mereka udah tertarik, mereka udah punya minat nih, masuk ke interest, udah punya minat, mereka bakal nge-search. Dia udah punya minat, mereka kan kepo. Nah, bagus juga nih kayaknya join di sini. Mungkin orang bakal kepo. Gimana nih cara-cara joinnya, atau gimana nih cara bergabungnya gitu kan, atau produknya apa aja sih, atau fitur-fitur dari ininya apa aja sih. Nah, bakal nyari. Nah, research ini mungkin bisa dari orangnya sendiri yang nyari, orangnya lihat ya, atau bisa dibantu kalau kita punya customer service, kita punya karyawan di bagian customer service. Nah, orang makanannya kan, oke, banyak juga yang nanya misalnya kayak, Kak, cara join reseller gimana sih Kak, cara join jadi mitra gimana sih. Itu kan lagi di tahap search orang itu, yang kita nanti kita jelasin tahapnya kayak gini, cara gabungnya kayak gini, orang bakal action. Akhirnya orang gabung, orang tertarik, orang gabung, orang melakukan pembelian, orang melakukan misalnya beli paket segala macam, ya akhirnya dia berjualan segala macam, dan dia merasakan nih misalnya benefitnya, rasa dalam 6 bulan udah dapetin cuan banyak, dan dia bakal nge-share juga ke saudaranya mungkin, atau ke teman-teman arisannya gitu kan, ini lo join jadi ini bisa dapet cuan, gue udah 6 bulan nih join ini, atau udah setahun nih join sama Lamonte, sebulan aja bisa omset sekian, nah itu bakal jadi share. Apalagi kalau ketemu teman-temannya yang punya kasus sama kayak di awal kan, lagi butuh cuan banyak, itu bakal share. Dan untungnya buat kita kita jadi punya mitra, dan kita jadi punya istilah kata punya apa ya, punya brand ambassador gitu loh, punya promosi, orang yang mau promosiin kita tanpa kita harus bayar gitu kan. Orang dengan nge-share, udah join Lamonte aja kayak saya udah bisa dapat untung banyak. Nah itu kan kita nggak perlu bayar orang itu untuk share untuk promosiin kita, tapi kita dapat promosi gratis. Nah itu juga lumayan juga kan buat bisnis. Atau ada orang join aja kan, dari mana, nggak ada yang nanya singkat, tiba-tiba langsung join aja. Itu kan mungkin hasil share orang pertama itu kan. Jadi seperti itu rumus promosi AISA, sebenarnya harus diterapin banget. Jangan sampai berhenti di tengah jalan juga. Jadi di setiap step-stepnya nih AISAS ini terus maksimalin juga nih di setiap step-stepnya ini. Dari segi attention yang awal sih paling penting gitu dari konten kita kan. Tahu kita kalau bukan dari konten dari mana lagi ya. Oke, next kita lanjut ke strategi storytelling dan penggunaan untuk sekarang sih saya menyarankan kita bikin storytelling sih, dibanding yang cuman cinematik sih. Orang sekarang penjelasan singkat itu lumayan berdampak loh. Mana sudah kalau ada suaranya kita ngejelasin, orang mau maunya denger gitu, dengerin omongan kita daripada baca tulisan. Sampai kalau tulisannya panjang gitu kan, terus kecil, nah itu orang udah malas bacanya pasti. Ini konten kita skip, kita scroll. Nah ini strategi storytelling, ada identifikasi nilai inti, karakter merek, konflik dan resolusi, pengalaman pelanggan, banyak banget. Jadi dari identifikasi nilai inti,
karakter merek kita kayak gimana. Jadi ya sampai kita storytellingnya target audiensnya usia 25 sampai 35, kata storytellingnya oke nih bro, nah itu kan nggak masuk. Kalau kita pakai bahasa gaul itu kan nggak masuk. Atau branding kita misalnya baju anak, kita harus yang agak-agak soft dikit yang ngomongnya, jangan yang nyablak misalnya, kayak mau nyablak banget juga kan nggak bakal masuk juga kan. Kita harus sesuai dengan karakter merek kita jual apa nih, audiensnya umur berapa nih, kita harus suatu storytelling yang kayak gimana yang masuk. Terus konflik dan resolusi, nah ini kita harus ngangkat konflik-konflik yang ada di target audiens kita. Misalnya kayak tadi kan ibu-ibu rumah tangga, mungkin konfliknya ingin mencari uang tambahan, ya kita harus angkat tuh storytelling tentang bagaimana sih cara punya bisnis walaupun cuma ibu rumah tangga, kita bisa punya bisnis di rumah tanpa ninggalin tanpa harus ninggalin rumah, ikut kerja di luar, kan bisa dapat cuan yang lumayan untuk membangun perekonomian keluarga lebih baik lagi, untuk membantu suami gitu kan. Jadi kita angkat tuh tema-tema kayak gitu, kita storytellingin, kita bikin kontennya. Nah kita kasih solusinya di belakang. Solusinya misalnya kayak join jadi reseller Lamonte kayak gitu kan, solusi. Nah saya tahu nanti di next kontennya kita bikin lagi benefit joinnya, di next konten lagi kita bikin lagi cara joinnya kayak gitu. Jadi saling, yang kita orang punya interest sama kita tuh nggak mungkin satu konten langsung pengen join. Ada juga yang orang baru tertarik tapi masih ragu. Nah makanya kita bikin lagi nih konten yang serupa dengan tema yang serupa, tapi pembahasannya lebih lanjut lagi di konten berikutnya, biar kemarin ini nyeritain ini nih, sekarang ini nyeritain bagian cara daftarnya atau bagian benefitnya. Sebenarnya benefitnya seperti ini nih. Jadi orang yang tadinya ragu, setiap hari kita sodorin tuh konten yang suatu tema seperti itu, dia bakal makin yakin akhirnya join. Seperti itu yang harus harus kita ajarin banyak strategi storytelling. Terus pengalaman pelanggan, testimoni. Nah, kalau testimoni sih bisa untuk di story aja sih ya, kalau di konten kayaknya kurang sih kalau untuk testimoni, jadi lebih ke story aja. Bisa tiap hari kan, mungkin ya setiap hari ada yang ngirimin review atau kita minta reviewnya atau ngambil review di marketplace. Wah ada review baru nih, udah screenshot, terserah mau diedit dulu atau mau dibikin ciri khas dulu nih. Kalau untuk ngambil screenshot mungkin ada bordernya gitu, nah itu bebas, kita upload di story. Ini loh testimoninya, kita bikin sorotan. Bagi Instagram ada sorotan gitu, namanya sorotan testimoni tuh. Terus penggunaan voice over, karena storytellingnya kita harus bercerita kan, kita harus menceritakan. Kita harus mengangkat keresahan atau konflik yang ada. Nah kita pakai voice over, pilih suara yang sesuai. Nah itu balik kayak yang awal tadi tuh, suaranya jangan sampai baju anak tapi suaranya misalnya pakai talentnya cowok atau cewek tapi yang adanya rada tinggi gitu misalnya, itu kan nggak masuk. Harus pakai suara yang soft, yang anak-anak gitu kan, yang lucu suaranya, itu lebih masuk, suara yang relevan, pengaturan ritme. Jangan sampai ngomongnya join jadi reseller Lamonte gini, nah pokoknya ngomongnya cepet banget. Nah itu nggak bakal kalau yang nontonnya orang tua kayaknya males banget sih dengerin orang ngomong cepet-cepet gitu. Jadi harus dengan tempo yang masuknya semana, jangan terlalu pelan juga. Kalau terlalu pelan juga kan ayo join ke kamu ya, orang buru skip duluan gitu, belum kontennya habis sudah di skip duluan. Kadang-kadang pentingnya suara brand. Pentingnya suara brand ini mungkin bisa dipakai di closingan atau di opening, ciri khas kita gitu kan. Ciri khas kita tuh misalnya pas closingan ada suara khususnya, misalnya kayak kita jual motor, nah itu di closingan ada ciri khasnya tuh, entah ciri khas suara starter motor atau suara biaran kita gitu. Misalnya kita baju anak, mungkin di belakangnya ada suara tawa anak kecil atau apa gitu kan, atau suara yang cocok gitu, atau anak kecil, atau suara mainan, atau suara pakai backsound mainan anak gitu kan di closingnya, itu lebih bagus lagi. Next kita ke strategi konten. Ini kita bahas dua aja yang terbesar ya, Instagram sama TikTok. Konten visual yang menarik. Nah, konten visual menarik ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, dari segi visual. Makanya kenapa harus
kualitas videonya harus bagus, nggak buram, nggak kresek-kresek, nggak gelap, nggak terlalu terang juga, karena kita main visual. Di Instagram kan kita main visual, kita jodorin video ke orang kan, bukan ngeliatin tampilan langsung dari produk ya. Makanya jangan sampai misalnya bajunya warna biru terus mungkin pencahayaannya kurang atau pencahayaannya over, jadinya kelihatannya di HP jadi warna ungu, itu kan ngaruh juga. Kayak harus visual menarik. Instagram stories udah pasti sih, kalau setiap hari baik itu terserah, di stories itu bahas bisa bikin review, short review yang review sekilas aja, atau tampilin tadi testimoni di story juga bisa, atau buka ini. Kalau di Instagram itu kan sekarang udah banyak ya stiker kalau di story itu kayak Q&A, polling, terus segala macam pertanyaan ya kan. Nah itu tuh bisa kita manfaatin untuk menarik interest, untuk menarik interaksi orang. Kita bikin polling misalnya, kalian lebih suka produk mana nih, yang A apa yang B, nah karena itu stiker yang pilih polling, nah itu bisa tuh kita pakai untuk menarik interest aja, biar kita tahu kayaknya orang lebih sukanya setelannya, berarti produk kita harus setelannya dikuatin gitu. Misalnya kita bikin pilihan setelan apa dress, misalnya orang lebih pilihnya dress nih selama seminggu atau selama sebulan gitu, kita bikin story setiap hari tentang itu, setelan apa dress, orang lebih banyak milih yang dress. Itu berarti kita dari produk dressnya harus dikuatin kayak gitu. Terus buka Q&A juga di story, menarik internet. Caption yang menarik. Nah untuk caption juga, kalau untuk caption strateginya gini, jangan di caption itu jangan menggambarin kontennya, jangan ngasih ini apa namanya spill kontennya gitu, jangan spoiler kontennya. Makanya kita cara join jadi reseller, kita jangan tulis tuh kan cara join jadi resellernya mudah, orang udah tahu ngomongnya apa, ngajak join itu. Jadi kayak di kontennya misalnya cara join reseller untuk dapetin cuma banyak, di captionnya cukup singkat aja, kayak kan simple banget, yuk makanya langsung kepoin, klik link ada di bio gitu aja. Orang kan kalau baca captionnya duluan itu kan gampang banget, klik link ada di bio, apa yang gampang apa, jadi mau nggak mau harus nonton kontennya dulu. Tapi kalau orang udah baca captionnya udah ngerti, ada mah videonya tentang nyuruh orang join, ya udah dia nggak bakalan nonton lagi karena udah tahu sih katanya itu. Sama kayak video video lucunya kan kayak gitu, biasanya kayak endingnya nggak tertebak ya. Orang mau nggak mau nonton dari awal sampai akhir biar tahu endingnya, kenapa endingnya bisa nggak tertebak kan kayak gitu. Nah, itu bisa kita pakai juga, strategi kayak gitu kan bisa kita pakai. Jadi kalau kita bikin caption udah nge-spoilerin kontennya, orang ngapain nonton sampai habis, udah tahu kontennya begini. Ya kalau tertarik ya pastinya tertarik. Kalau yang orang yang enggak tertarik, gimana kita naikin awareness orangnya? Nah orang udah tahu duluan kan ininya gini ya kan. Sama kayak di film juga kan dari judul aja ada panjang banget kan, ya, orang tertarik, orang penasaran film apa. Sama konten kita juga gitu. Kalau kita buka IG, buka TikTok itu kan di bawahnya udah ada tuh ini video, di bawahnya ada deskripsi, orang bisa sambil nungguin video apa nih tentang apa, pasti sambil baca captionnya, karena kalau captionnya udah review, udah spoiler kontennya, ya udah tahu, udah skip kan, tahu kontennya ngapain, nonton sampai akhir gitu kan. Itu yang harus hati-hati banget. Kalau untuk di TikTok video pendek yang kreatif, ini sama sih. Kalau untuk video pendek yang kreatif di Instagram sama di TikTok juga sama, efek kreatif juga sama. Tapi kalau untuk strategis jauh ya di Instagram sama TikTok nggak beda jauh, algoritma juga nggak beda jauh banget. Paling ada beberapa fitur yang bagus yang lagi bisa kita manfaatkan, apa fiturnya kayak gitu. Kelipatan penting banget. Jadi pokoknya mau kalian share di Instagram atau di TikTok, tujuannya harus sama, jangan sampai ada ini mah begini aja, ini mah begini aja, jangan. Kita maksimalin aja semuanya, karena kan kita nggak ada yang tahu penjualan kita dapat dari mana, bisa jadi dapat dari TikTok atau bisa jadi dapat dari Instagram. Oke, kita langsung lanjut bagaimana cara membangun merek yang kuat.
Yang pertama, tetapkan tujuan Anda membangun brand. Pikir-pikiran dulu nih alasan mengapa perusahaan Anda dimulai, mengapa kalian jualan ini. Misalnya kalian join jadi reseller mata, kalian harus tahu nih tujuan kalian tuh bikin brand ini, jualan produk ini apa. Dan sampai cuma sekedar nyari duit lah, sekedar nyari tambahan lah. Yang penting jualan, yang penting upload produk, upload konten. Nah, kalau kayak itu nggak ada tujuannya, ya bingung juga nanti kok tiba-tiba kontennya nggak efektif, penjualan biasa aja ya. Risetnya mau gimana kalau dari awal nggak ada tujuannya. Terus yang kedua, identifikasi audiens utama Anda. Nah, ini identifikasi audiens utama ya, tadi ya kita harus analis audiens kita, terus setelah audiens kita dari apa aja, dari golongan mana aja, dari rentang usia berapa sampai berapa, itu harus tahu untuk membangun branding kita ya. Yang kita bilang ya, sampai brandingnya baju anak tapi gayanya kayak gaya bahasa anak muda yang gaul, yang nyambung gitu. Yang ketiga, teliti para kompetitor. Nah, ini juga penting banget. Teliti para kompetitor itu bukannya kita harus nerapin semua yang ada di mereka, jadi kita harus tahu nih, kompetitor dari konten-kontennya seperti ini nih, terus konten-kontennya lumayan naik, misalnya tiap hari dia posting story-nya kayak gini nih, interaksinya gede juga nih. Nah, itu kita ambil, kita ATM, amati tiru modifikasi. Jadi jangan kita ambil mentah-mentah, kita copy paste, benar-benar kita copy paste, karena kita juga harus punya gaya konten kita sendiri, kita harus punya gaya branding kita sendiri gitu kan. Cuman ngambil idenya aja gitu, kita ambil idenya, kita jelasin, kita bikin ala-ala kita ubah-ubah sedikit tema-temanya, atau cara editing kita ubah-ubah nih, misalnya fitur begini kita bikin kayak gini yang dengan ciri khas brand kita seperti itu. Jadi kita penting banget nih meneliti para kompetitor untuk referensi juga kan, karena kita pengen toko kita tuh paling maksimal gitu ya, paling maksimal, paling bagus. Apalagi kalau misalnya toko kita masih kurang, jualan secara target audiensnya masih belum dapet gitu, kita harus belajar dari kompetitor. Kompetitor bisa dapat awareness yang bagus, bisa dapat engagement yang bagus, gimana cara mereka, itu harus pahami banget, harus belajar dari kompetitor gitu. Kita belajar dari mana aja, nggak harus kita belajar dari sharing session gini kan, kita bisa belajar. Tapi kan kalau untuk inspirasi, nyari ide, nah kita bisa lakuin juga riset kompetitor kayak gitu. Terus yang keempat, menentukan persona merek Anda. Persona ini haruslah menarik bagi pelanggan dan bisa menunjukkan mengenai value berbeda daripada pesaingnya. Itu kita ngambil ciri khas kompetitor, kita ngambil ide-ide dari kompetitor, tapi kita harus tetap punya persona sendiri, kita harus punya gaya branding kita sendiri, harus punya karakter kita sendiri. Misalnya karakter kita lebih misalnya lebih cute gitu kontennya, atau lebih lebar lagi, misalnya baju anak tapi nggak yang ke anak-anakan banget kontennya. Nah, itu kita yang tentuin sendiri, kita riset dulu, tapi ya kita harus riset dulu cocok nggak sama target audiens. Jadi kita harus punya persona merek sendiri, jangan sampai kita bener-bener hasil riset kompetitor begini kita jiplak, nah itu bakalan kurang banget sih. Terus kembangkan persona utama, harus menggabungkan aspek unik dari bisnis dan nilai tambah bagi pelanggan. Itu penting banget sih, pesan-pesan utama itu harus kita kembangkan terus, dan sampai aspek-aspek unik dari bisnis kita, terus kalau nilai tambah bagi pelanggan tuh nggak disampaikan. Nah, itu sayang banget sih. Kalau info sih, yang penting lebih ke info. Mungkin video-video review ya boleh ya gitu, kita video review pasti. Kalau kita punya produk, kita harus review produk kita untuk ngasih tahu. Cuman ya, ini dari aspek-aspek lain gitu juga penting banget. Jadi jangan sampai kita sekedar kita harus pesan utama kayak tadi event atau segala macam, itu bisa tersampaikan. Utama, target utama dari kita punya awareness dan bisa naikin jualan. Selanjutnya, pemilihan gaya visual dan tone. Setelah memahami identitas brand kita, kita harus memahami elemen visual yang akan digunakan. Elemen visual brand adalah elemen grafis yang menjadi ciri khas terhadap brand tersebut, seperti logo, warna, gaya huruf, serta gambar yang digunakan pada brand. Nah, ini jadi kalau kita udah punya karakter, kita udah punya branding kita, ciri khas kita, nah kita gimana? Misalnya kita ciri khas kita yang cute, kita harus setiap
desain setiap konten harus konsisten, cute semua, jadi orang tahu nih, oh udah ada ciri khas garis-garis di atas atau ada ciri khas elemen-elemen apa, ini tuh orang tanpa baca atau tanpa ngelihat ini akunnya, orang udah tahu ini akun kita gitu. Itu yang penting banget dari pemilihan gaya dan tone. Balik lagi ke branding, kita kan lagi ngebahas untuk menaikkan branding kan. Nah, jangan sampai kita dari di awal tuh ya, misalnya tone warnanya ungu biru terus semua, jangan sampai. Kalau misalnya kita cute, kita nggak mau batasi nih warnanya apa, boleh, tapi kita bikin misalnya warnanya harus warna soft, terus harus warna pastel, ya bebas, tapi misalnya bisa kuning pastel, ungu pastel, biru pastel, itu boleh, nggak masalah, nanti pastel semuanya. Kalau misalnya kita pengen kelihatan lebih kalem, misalnya temanya akun kita abu-abu gitu misalnya, atau tema akunnya yang ngejreng misalnya harus warna oranye atau warna pink yang terang, ya udah terus konsisten, jangan nanti temanya gelap, di sini temanya warna soft, di sini temanya warna-warna yang terang-terang, di sininya warna gelap lagi. Nah itu nggak bakalan nyambung dan nggak bakalan enak juga kalau orang ngelihat profil kita. Jadi kalau orang berkunjung ke profil kita, postingannya warnanya entah gabung-gabungan segala macam, orang nggak betah untuk diem di akun kita untuk melihat konten-konten kita, foto-foto kita, postingan kita juga ya nggak betah, karena dilihat dari mata juga nggak nyaman ya. Tapi cuma beberapa menit pertama mungkin kuat gitu, cuman ke belakangnya males lah, pusing juga ngelihatnya, acak-acakan kayak gitu kan juga ngaruh. Kita harus punya gaya visual dan tone tertentu untuk ngabarin branding kita. Next, lanjut ke optimasi teknis sosial media. Nah, ini ada 6 cara meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten. Yang pertama, yang kedua, mendapatkan penilaian ROI yang tepat dari sosial media marketing, mengembangkan proses yang konsisten untuk memproduksi konten, berburu informasi, ikuti tren terkini, leader dan gambar latar yang menarik. Ini sudah sih di awal, meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten, yaitu kita bisa coba pakai beberapa platform. Makin luas jangkauan kita, semakin banyak orang yang tertarik ya, terjaring untuk bisa untuk tahu kalau kita tuh ada gitu, kalau akun kita tuh jual ini jual itu, orang bisa tahu. Itu kita meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten. Jadi yang ini mah posting di Instagram aja, ini posting TikTok aja ya, kalau bisa dua-duanya atau tambah dengan Facebook ya why not lah ya, kenapa enggak, itu kan jangkauan kontennya lebih luas kan. Misal di TikTok dapat 10.000 viewer, di Instagram 10.000, di Facebook dapat 10.000, 30.000 viewer, sama pesanan masuk, orang-orang yang kepo, orang-orangnya lebih luas, lebih banyak dibanding cuma di satu akun aja kan. Dalam penilaian yang tepat dari sosial media marketing, terus juga mengembangkan proses yang konsisten dan memproduksi konten. Ini proses yang konsisten yang tadi ada mulai kualitas gambar segala macam. Kalau udah misal kita punya studio gitu untuk konten, terus ngerasa ya udah studio itu cahayanya udah bagus, suaranya udah bagus, backgroundnya udah bagus, ya kita konsisten di situ aja. Kalau misalnya kita lebih senangnya bikin konten di outdoor karena pengen ngeliatin review produknya langsung di outdoor, kalau misalnya lagi dipakai anak kayak gimana sih bajunya kalau dipakai langsung, ya udah kita konsisten kontennya seperti itu. Jangan ntar di luar, ntar di dalam, ntar entah di mana, entah konten apa, itu agak susah. Nanti orang kayak ini konten sini akun bikin konten terbegini terbegitu gitu, orang ya males ya. Kalau kita konsisten, misalnya kita reviewnya mau live review gitu, misalnya bajunya dipakai langsung sama anak kecilnya, ya terus kita bikin reviewnya ya nanti pakai anak kecilnya gitu ya, hari itu pakai anak kecil, kita reviewnya kan pakai satu nonton cuma gantungan doang, itu kurang. Kalau mau nyari studio misalnya pakai patung atau pakai gantungan, ya udah terus kayak gitu aja. Walaupun kalau kelihatan itu bagus juga, tapi kalau udah pakai model terus tiba-tiba ganti ke gantungan, nah itu kan turun. Itu jangan sampai kayak gitu sih. Kalau bisa lebih ke konsistensi dari produksi konten juga konsisten, terus dari jam upload juga harus konsisten, di jam berapa ramainya. Kalau udah ketemu nih jam ramainya, ya udah di jam itu terus, jangan sejadinya atau sekelarnya ngeditnya. Kalau kayak gitu susah banget. Terus yang keempat, baru informasi. Nah, baru informasi ini juga penting banget sih. Baru informasi terus kasih informasi terbaru,
toko kita, masih terus informasi terbaru, entah produk-produk terbaru atau event terbaru. Itu penting banget sih informasinya. Bisa jadi ide konten juga, ide konten gratis. Saya nyebutnya keyword gratis yang pakai event-event kayak gitu. Misalnya PD, terus event 12 event 10 itu di TikTok jadi keyword gratis karena itu keyword yang pasti banyak orang cari kan, tanpa harus kita riset. Ikuti tren terkini juga harus kita ikuti tren tuh, tapi jangan sembarangan kita ikuti. Kita harus cari tren mana nih yang bisa kita modifikasi, kita bisa terapin. Kalau emang nggak bisa kita terapin ya jangan maksain gitu, maksain ikut tren, kita maksain. Tetap kembali lagi ke persona branding tadi, either dan gambar latar yang menarik, itu juga penting banget. Either gambar latar yang menarik sampai nanti tadi misalnya warnanya nggak rapi atau apa, orang juga kan panas ya ngelihat berantakan siapa yang demen sih ngelihat berantakan gitu. Mau akun kayak mau apa juga kalau tampilannya berantakan ya orang nggak ada tahu, itu orang nggak bakal ada yang tahu untuk stay di akun kita gitu kan. Jadi harus penting banget sih itu merapikan akun kita tuh harus rapi, harus terstruktur, harus punya ciri khas, jadi orang tuh nyaman tuh datang ke akun kita. Next, membuat bio di Instagram. Nah, untuk bio tadi udah sempat dibahas ya. Yang penting kita harus deskripsiin secara singkat aja. Memandu mengarahkan pelanggan bagaimana memesan produk layanan. Ini biasanya di bawah tuh tiap-tiap bio. Untuk pemesanan klik link. Nah, pakai emot tunjuk biasanya atau gimana kan. Dari bawahnya kita cantumin link kan, di bio Instagram bisa pakai link tuh. Sudah cantumin link. Penting banget. Entah linknya mau ke website atau mau ke marketplace atau kita pakai kayak Bitly gitu kan, link tree kayak gitu tuh nah, itu bebas sih, balik ke masing-masing aja mau pakai yang mana. Tapi link-link yang direct ke situ itu penting banget ada di bio sih. Memberitahu pelanggan cara menghubungi itu juga bisa, misalnya pakai telepon atau pakai link tree kan. Link tree itu kan bisa kita nanti video orang ngeklik banyak pilihan ya kan, mau ke Instagram, mau ke Shopee, mau ke Tokped, mau ke CNS, mau ke website, itu kan bisa. Memperjelas alamat atau lokasi toko fisik. Itu kalau kalian punya toko fisik ya, misalnya toko baju anak Depok misalnya, kita jelasin ya toko baju anak Depok termurah bla 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 gitu. Ternyata punya toko nih ada alamat di jalan ini nomor sekian daerah ini. Nah terus baru di bawahnya ambil link. Nah, itu udah jadi bio Instagram yang bagus kan, info secara singkat kita itu apa ada, alamat ada, link pembelian link apa ada, gitu. Mendorong pelanggan untuk melihat atau memesan produk Anda. Itu juga ini juga di bagian atasnya baju anak termurah, itu kan mendorong pelanggan untuk melihat kan semurah apa sih emang tokonya gitu kan. Kalau dia ngeklaim kalau dia termurah, kira orang dari orang kepo jadinya melihat, terus begitu udah ngelihat oh iya emang murah nih toko baju anak, cuman misalnya 50 ribuan udah dapat yang bagus, 50 ribuan udah setelan gitu kan bagus, ujungnya pesan produk kayak gitu. Jadi di bio pun kesannya singkat, kesannya bio mungkin kita anggap sebelah mata gitu ya, kayak bio mah cuma deskripsi doang, tapi bisa jadi orang cukup baca dari bio bisa terjadi penjualan dari situ kan. Kita harus kecil hal apapun harus kita perhatikan sih, karena balik lagi target kita adalah penjualan kan. Apalagi membangun kepercayaan dan kredibilitas. Untuk membangun kepercayaan bisa pakai sorotan. Kalau Instagram pakai sorotan, kita bikin sorotan testimoni, sorotan. Misalnya kalau kalian pembayarannya bukti TF, bisa di screenshot bukti TF-nya gitu kan. Itu kan membangun kepercayaan orang kan. Oh dia udah banyak yang mesen, udah banyak yang puas dengan produk kita. Itu bisa banget tetap mungkin di bagian sorotan ya, karena sekalian kita upload di story juga kan. Nah, next kita tips membuat konten yang menarik. Nah, tulis dengan jelas dan singkat. Nah, ini tulis jelas dan singkat tadi udah saya sampaikan ya tadi sebelumnya. Kalau kita bikin konten jangan yang terlalu panjang banget. Kita cukup jelasin benefit-benefitnya. Kita jelasin misalnya benefitnya produk. Misalnya kita kasih tahu nih, kita bikin konten join jadi reseller. Kenapa harus join reseller? Karena bisa untung banyak. Kenapa kok bisa untung banyak? Jelasinnya sesingkat aja, singkat padat, jelas aja. Jangan yang
karena gini panjang banget sampai kontennya 2 menit itu tuh bakalan nggak mungkin sih orang nonton sampai akhir. Karena di bagian akhir itu bagian call to action. Jadi kalau call to actionnya aja orang nggak baca, gimana orang mau action kan? Karena orang udah bosan di awal, jadinya call to action kita nggak didengar orang kan call to action kita, jadi nggak bakalan ada action. Terus buat konten berkualitas, gunakan gambar berkualitas tinggi, suara, video itu semuanya baik sih. Dari segi kualitas video, kualitas suara, kualitas editing juga harus nyaman dilihat ya. Tapi video jadi gesek-gesek ya pun harus modalnya ya, kamera semakin bagus ya, atau HP yang kalau kita pengen hasilnya lebih bagus ya mesti device-nya betul yang ada. Tapi kan ngomongin device balik lagi ke tadi ngomongin investasi lah, kayak HP kan nggak mungkin sebulan 2 bulan enggak habis kan, HP mah bisa tahun-tahun. Apalagi kalau kita makainya apik gitu kan, kita makainya rapi, nggak jorok, konten nggak jatuh-jatuhan, apa ya bisa lebih panjang lagi jangka panjang kan. HP mic juga itu juga jangka panjang juga kan. Jadi kayak investasi, atau misalnya pakai laptop yang lumayan speknya untuk edit, biar editingnya bisa lebih dapat lagi, bisa lebih nyaman lagi hasil videonya kan, investasi. Jadi kalau mau ngomongin ya bang modalnya mepet misalnya gini ya nggak masalah, karena ya sambil kita cari cuannya, kalau udah dapet nih modalnya langsung kita alokasi ke situ, karena itu bukan investasi. Kayak kita beli HP 5 juta ya, kalau omset kita sebulan, taruhlah omset kita sebulan paling kecil 1 juta aja, setelah 5 bulan udah balik modal. Nah sementara HP bisa 2 tahun 3 tahun udah bisa berpuluh-puluh bulan, nah di 10 bulan itu kan udah hitungannya udah untung kan. Kita punya HP omset udah nggak perlu lagi kita mikirin iya tadi kemarin di HP 5 juta belum balik, enggak. Misalnya HP 5 juta omset kita sebulan taruhlah untuk cicil HP gitu ya, sebulan 1 juta ya, 5 bulan udah selesai, sisanya HP udah free, kita bisa dapetin untung dari situ. Kita punya device bagus, untungnya juga jelas, untungnya juga banyak, interaktif. Terus juga interaktif sama audiens itu penting banget sih, dibawa dari komen, dari DM, dan sampai komen-komenan orang, DM-nya orang kita cuekin tuh, jangan sampai, karena kita narik interaksi kan. Banyak orang-orang yang udah kepo malah kita diemin, atau kita nyuruh orang komen, begitu orang komen kita diemin. Itu jangan sampai, kita harus jaga interaksi, karena bisa jadi terjadi penjualan di situ kan. Tahu audiens nih kan, sama audiens ya, dari analisis tadi umur, kita jelasin tujuan konten juga udah. Kita mau apa nih, mau review, edukasi, hiburan, atau inspirasi, yang penting jangan sampai keluar dari branding kita gitu kan. Jadi kita harus tahu nih tujuan konten, harus tahu nih tujuan kontennya. Penelitian mendalam nih, baik ke analisis tadi, apa kok konten kita kurang, atau kok bisa nih konten FYP. Walaupun udah konten FYP jangan langsung konten FYP seneng gitu, jangan, kita analis juga kok bisa FYP apanya, buat apa, buat nanti diterapin di konten-konten berikutnya. Oh ternyata ini FYP karena gara-gara begini, gara-gara pakai sound, gara-gara itu tren, atau gara-gara temanya yang pas, atau pas segala macamnya. Nah itu bisa kita pakai di nextnya kayak gitu. Kayak live di media sosial perlukah? Nah untuk kalau live, karena kalau konten itu kan bisa kita bilang paling konten sehari juga jangan banyak ya. Kalau konten langsung sehari banget juga nanti ada penumpukan timeline ya. Itu malah video kita nggak bakalan direkomendasi nanti sama platformnya. Jadi sehari itu paling upload kalau nggak 1-2 sih itu udah dengan ada jangka waktunya juga. Jangan misalnya 2 langsung dua-duanya upload, itu jadi langsung beruntun upload itu, nah itu juga jangan banget. Jadi misalnya bikin 2 sehari 2 kita cari lagi analis lagi channelnya. Nah, kalau untuk live ini kan terus ya, live itu ya saya nggak tahu kalau durasi live kan balik lagi ke masing-masing. Cuman di live itu bisa terjadi interaksi langsung kan, beda sama di kita ada orang komen, kita bisa jadi orang komen misalnya spill bang kita langsung segini, kita bisa langsung ini, atau misalnya bang ini rekomen dong baju anak buat outfit jalan-jalan ke apa, nah kan langsung dijawab sama hostnya kan. Makanya host itu live itu penting banget sih, karena di situ orang bisa nanya dan langsung dijawab, kita bisa interaksi langsung sama orang.
terkait interaksi langsung secara real time, respon komentar, mau itu dia minta spill atau nanya rekomendasi yang bagus yang mana, atau mau nanya-nanya yang lain juga, itu kan di situ apa terjadi langsungnya dibanding dengan di konten kan cuma pagi sama sore doang. Kalau itu kan itu dari pagi full sampai malam misalnya live-nya, jadi itu orang bisa nanya langsung, bisa langsung beli juga kan. Kalau di live di marketplace kita langsung arahin juga kan untuk pembelian. Makanya live itu penting sih untuk naikin penjualan. Terus yang kedua, keaslian dan keterlibatan. Streaming memberikan kesan keaslian karena tidak diedit, benar. Karena kalau live itu kan tanya, bang, spill etalase nomor 13 bang, oke nih etalase 13 ada baju ini, karena kita langsung ambil barangnya, kita nggak ngasih gambar di HP, kita langsung ambil barangnya, kita lihatnya ke kamera, dideketin misalnya, oh ini bahannya terbuat dari ini, itu halus kan bahannya, atau masa bahannya premium, nggak retak tuh di gini juga nggak retak sabunnya, orang bakal ngeliat langsung, jadi orang bakal lebih percaya. Terus yang ketiga, konten real time. Nah, iya, konten real time benar, karena kalau kita bikin konten, misalnya kita bikin konten review baju misalnya, ya paling juga satu konten satu baju. Tapi kalau di live bikin konten review itu dari istilah kata konten review baju bisa puluhan baju mungkin langsung di review di live gitu kan. Karena kalau kita kan nunggu satu konten satu, kalau sehari dua cuma sehari dua, kalau kita punya 30 produk harus nungguin 15 hari. Sementara kalau di live kan bisa langsung juga 30-nya di spillin juga bisa. Itu makanya namanya konten real time gitu. Peningkatan jangkauan. Beberapa algoritma media sosial memberikan prioritas kepada konten live untuk meningkatkan jangkauan, karena live itu semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang tap layar atau tap love gitu yang like, banyak itu bakal direkomendasiin lebih dari konten. Karena live itu semakin kita hostnya juga harus interaktif, nontonnya banyak, yang komen banyak, yang like banyak. Nah itu bakal sering banget dipromosiin sama platform yang kita pakai. Jadi semakin banyak viewernya, semakin naik tuh di suggest kan. Biasanya kalau kita buka TikTok misalnya, tiba-tiba di sosmed muncul live orang, padahal kita lagi nyari live-nya, cuman karena emang live-nya viewernya banyak, yang komen banyak, yang like yang tap banyak, penjualannya banyak, jadinya di saja sama platformnya kayak gitu. Jadi itu juga muncul di beranda orang gitu kan. Mendukung kejadian khusus, contoh-contoh melibatkan audiens selama kejadian khusus, punya produk, webinar, atau wawancara langsung. Jadi emang interaksi langsung itu di live ya pastinya bakal muncul kan dibanding di konten. Yang banyak kan paling orang interaksi di komen, itu bukan interaksi langsung, karena itu kita balasnya, kita kan nggak mantauin Instagram atau TikTok 24 jam, jadi mungkin bisa balas-balasnya udah 2 jam 3 jam baru dibalas. Oke, next ke menganalisis platform e-commerce. Oke, jadi kita harus tanya e-commerce yang kita pakai, misalnya Shopee atau Tokopedia gitu. Kita harus tanya keunggulan dari e-commerce itu apa, kenapa kita pakai e-commerce. Jadi keunggulan dari e-commerce itu biasanya jangkauannya yang luas. Jangkauan yang luas kan ya bener, kita e-commerce semuanya udah support satu Indonesia, pastinya udah semua orang bisa akses kan, tidak ada batasan waktu, benar kayak nggak toko offline kan ada buka tutupnya. Kalau di online shop mau jam 12 malam juga masih buka, lebih menghemat biaya juga, nggak perlu bayar sewa toko, nggak perlu bayar listrik, bayar air toko kan, itu jadi lebih memangkas modal juga, dapat berjualan tanpa modal. Ini misalnya kalau kayak affiliate gitu kan, kita nggak perlu punya produk, kita jualin produk orang, jadi itu bisa juga. Atau kita sistem PO ya, kita buka di Shopee atau di Tokopedia kan bisa pre-order tuh. Nah kita bisa jualan ongkos ke produk dulu, jadi begitu orang beli kan pre-order tuh, transaksi dan pengiriman lebih mudah dan aman karena ke tracking kan. Kalau belanja di Shopee itu sampai mana, sampai orang duit kita bisa pantau kok barang ada, misalnya sesuai itu langsung bisa di diskon juga. Tapi kelemahan e-commerce itu tergantung pada internet ya, jadi mungkin di Indonesia kan internet belum, atau mungkin yang agak-agak di
dalam itu mungkin belum dapat internet, belum dapat akses internet, atau misalnya sinyalnya masih lemot, nah itu kan juga harus bisa tuh untuk menjangkau e-commerce ya yang paling penting harus punya internet untuk menjangkau e-commerce itu. Terus tingkat kepercayaan masyarakat ke e-commerce yang masih rendah, ya memang walaupun udah banyak fitur-fiturnya ya, makin kekinian sekarang, makin kekinian masih ragu-ragu lah, karena juga banyak berita juga, banyak pedagang-pedagang kurang juga, jadinya pengaruh. Cuman ya dari situ tugas kita lah untuk apa bikin orang percaya gitu kan ya. Kalau kita tuh benar-benar amanah segala macam itu kan sih pasti sih, karena kan kita cuma nampilin gambar terus cuma jelasin di deskripsi, si orang kayak mikir ini bener nih, misalnya baju bahan katun adem super lembut, orang nggak bakal percaya karena orang nggak bisa megang, cuma baca kata-kata kita, cuma ngeliat foto kita aja. Nah, itu atau kelemahan sih, makanya penting buat kita untuk gimana caranya ngeyakinin, mungkin entah dari real life atau dari mana kan, ngeliatin real pic-nya gitu kan. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah mendengarkan dari awal. Jadi untuk optimasi sosial media seperti itu, untuk branding seperti itu, kurang lebihnya seperti itu bisa saya sampaikan. Terima kasih udah join di sharing session ini. Mungkin kalau ada yang pertanyaan, saya buka pertanyaan yang bisa jawab. Oke deh. Aja. Nah, terima kasih Kak Rizal. Ini saya stop sharing dulu ya. Nanti kalau yang mau materinya juga bisa saya kirimin nanti. Oke deh. Nanti kita kirimin materinya. Ya deh, terima kasih banyak Kak Rizal atas penyampaian materinya nih. Wah, semangat banget nih Kak Rizal. Oke deh. Nah, untuk kakak-kakak dan bunda-bunda nih, dari yang sudah disampaikan oleh Kak Rizal, penting banget ya kita untuk optimasi sosial media dalam membranding produk yang kita jual nih, sehingga bisa untuk dikenal masyarakat. Nah, dari yang sudah disampaikan, kira-kira kakak-kakak di sini ada yang mau ditanyain nggak nih untuk materi dari Kak Rizal? Atau ada yang baru mau mulai usaha dan ada kendala nih dalam membranding produknya? Bisa langsung tanya ke Kak Rizal aja. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Iya, bulan. Tulis aja mau tanya apa, misalnya ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan, misalnya belum dibahas di tadi, bisa tulis aja di kolom obrolannya, kita buka Q&A. Oke nih, Kak Rizal ada pertanyaan nih Kak dari Kak Yuni. Oke, kebetulan pertanyaannya, Kak, aku kan udah terapin pakai audio trending dan juga kualitas video nggak buram, tapi kenapa video aku views-nya hanya di 100-an aja ya Kak, terutama di TikTok. Kak Rizal silakan langsung. Oke, jadi ini aku jawab ya Kak Yuni ya. Jadi kalau untuk kita cari viewer itu kan tadi nggak cuma dari kualitas video ya, walaupun kualitas video penting, terus kita udah pakai sound yang trending juga, tapi lagi ke tema, kalau mungkin sound kita udah pakai yang trending, terus kualitas video kita udah bagus banget, kita udah pakai device yang bagus, hasilnya udah bagus, cuman mungkin dari temanya belum mengangkat keresahan orang, tema yang kita bahas tuh bukan yang orang lagi cari, nah itu juga bisa berpengaruh dari situ. Atau misalnya penjelasannya kurang jelas di awal, hooknya belum ada, jadi hook itu kayak 3 detik pertama, contohnya kayak kalian bingung cari reseller yang amanah, atau kalian bingung nih cari produk ini, nah itu penting banget. Mungkin di awalnya kurang ada seperti itunya, jadi awareness orang juga kurang, karena nggak cuma dari sound aja sih. Kalau untuk trending kalau bisa semua aspek diterapin, walaupun ya pasti ada aspek ini nggak bisa masuk kontennya. Jadi coba mungkin di hanya mungkin kurang pas, orang apa ibu-ibu saya targetnya ibu ini jangan-jangan tidurin anak, itu kan kurang tuh jam tayangnya kan. Mungkin dari situnya juga mereka analisis, maka ini di analis lagi, siapa tahu
masih ada beberapa aspek yang kurang dari videonya. Nah, mungkin kualitas suaranya atau infonya masih kurang seperti itu kayak ini ya, jadi dianalisis lagi aja. Nah, FYP juga kita nggak bisa nentuin sih, kadang udah ngikutin tren segala macam, kok nggak FYP. Jadi semaksimal mungkin kita coba semua caranya dulu, kita pakai dulu ya. Jadi FYP nggak FYP itu kita ya serahkan ke pihak TikTok atau pihak Instagramnya. Nanti kita ikutin semua aspek-aspek. Jadi kita kayak ini ya. Terima kasih Kak Rizal atas jawabannya. Untuk kakak-kakak yang lain, kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh banget Kak, langsung ditanyain aja nih, karena waktunya juga udah sore nih, sebelum kita selesai nih. Ayo, yang masih belum paham dan masih mau tahu gimana caranya untuk branding jualan produk apa nih, bisa langsung ditanyain ke Kak Rizal aja. Nanya dong. Ini ada yang nanya lagi nih. Ayo yang mau bertanya silahkan, masih aku tunggu ya Kak. Di sosmed aja. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan yang masuk dari Karini. Kak, kalau nge-branding, apa cukup dengan konten di sosmed aja? Kalau untuk nge-branding, apa cukup dengan konten di sosmed aja? Iya. Cukup. Kalau untuk kita bisa pakai sosmed, cuman kalau udah brandingnya udah sesuai nih, konten branding kita udah bagus banget misalnya, udah pas banget semua informasi ada, lebih bagus lagi kalau kita pakai fitur promosi. Kita iklanin, kita promosiin agar branding kita makin tersebar luas juga. Nah, kalau untuk branding juga nggak dari konten aja, bisa jadi dari videonya juga kita atur, tampilan sosial media kita juga kita rapihin nih, jangan sampai tadi kan berantakan lah postingannya, atau thumbnailnya nggak sama semua, warnanya nggak sama, itu kan juga ngaruh, karena kan branding juga dari warna ciri khas. Misalnya logo kita warnanya biru, itu ya berarti biru semua gambarin branding kita. Misalnya logonya kuning, ya kuning semua, jangan logo biru nanti kontennya thumbnailnya ada pink, ada ungu, ada merah, ada kuning, ada hitam, nah itu nggak nyambung gitu kan. Jadi kalau untuk branding benar-benar kita harus tentuin persona branding kita kayak gimana, nah itu yang harus kita konsistenin di situ. Jadi kita Karin. Oke deh, terima kasih Kak Rizal atas jawabannya. Kita masih nunggu nih. Boleh satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup sesi webinar sore hari ini nih. Aman. Ada lagi yang mau bertanya?
Nah, masuk lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Pras. Bacain. Kak, apa ada cara khusus buat bikin konten kita FYP? Jadi Kak Rizal Ya, silakan dijawab. konten JP sih yang pertama kita sebisa mungkin ikutin tren, jadi kita harus update, namanya kita pakai sosial media ya kita harus sering-sering juga buka sosial media, jadi jangan membatasi. Kadang tren-tren tuh muncul di hal-hal yang mungkin menurut kita nggak suka gitu. Mungkin ibu-ibu kan kalau nonton video-video kayak video lucu dan kayak gitu kan mungkin kurang suka, tapi bisa jadi ada tren di situ atau ada ide di situ, jadi kita nggak boleh menutup mata untuk berbagai macam tren. Jadi misalnya tren yang agak-agak gimana, kita mungkin menurut kita nggak suka lah konten kayak gitu, konten apa sih, tapi kalau itu lagi tren kita bisa adaptasiin ke konten kita, ya kenapa enggak gitu, kita harus buka gitu, kita harus open minded ya, tapi kita diem aja sama tren, kita bikin tren yang menurut kita bagus sendiri, nah itu kayak gitu susah gitu sih. Kita harus ikutin tren, ikutin juga perkembangan dari platform yang kita pakai kayak gitu. Nah, kalau kita bikin konten kan balik lagi tadi yang saya bilang, posisiin kalau kita tuh jadi viewer, jangan posisiin kita sebagai pembuat kontennya, sebagai konten kreatornya. Ini untuk gue udah bagus, udah upload pas JPP, yang enggak juga, menurut kita bagus belum tentu untuk target audiens kita bagus gitu. Terus jadi segi kualitas video, segi kualitas audio itu juga penting, ikutin tren, pakai sound yang viral juga, itu juga bisa banget untuk meningkatkan peluang kita agar FYP. Dan sama konsistensi juga, jangan sampai hari ini upload, hari ini enggak, hari ini upload, hari ini enggak. Nah itu ngaruh banget sih. Nah gitu Kak Pras ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rizal atas jawabannya. Oke Kak, mengingat waktu udah sore nih, kita sudahi webinar untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizal yang telah memberikan materi dan ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan aku mau ngingetin kakak-kakak dan bunda-bunda, kalau mau kepoin sosial media Lamonte, bisa langsung dengan cara memfollow Instagram, TikTok, dan YouTube Lamonte agar update produk terbaru dan info lebih lanjut. Dan juga himbauan untuk kakak-kakak semua agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Lamonte. Apabila ada informasi yang meragukan, segera konfirmasi ke nomor admin CS kami. Kalau begitu, saya selaku moderator dalam webinar sore hari ini berterima kasih banyak kepada Ibu, Bapak, Kakak-kakak sekalian yang sudah meluangkan waktunya, dan tentunya kepada Kak Rizal yang sudah membagikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat setelah mengikuti kegiatan webinar ini dan dapat menambah pengetahuan untuk mengoptimasi sosial media dalam mencapai kesuksesan penjualan. Baik, terima kasih semuanya. Saya selaku moderator menutup kegiatan di sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.